Jika kamu sering terbangun antara pukul 3 hingga 5 pagi, ini bukan kebetulan dan bukan sesuatu yang harus kamu abaikan. Ini adalah momen ilahi, saat Tuhan memanggilmu untuk mendengarkan, merenung, dan bertindak. Jangan buru-buru menganggap panggilan ini hanya sebagai gangguan tidur. Faktanya, seringkali dalam keheningan jam-jam pagi ini, Tuhan berbicara kepadamu dengan sangat jelas. Jauh dari gangguan dunia, tetaplah bersama pesan ini. Karena aku akan menunjukkan dengan tepat apa yang harus kamu lakukan selama jam-jam suci ini untuk menyelaraskan diri dengan suara dan tujuan Tuhan. Ikuti aku, dan mari kita ungkap apa yang mungkin ingin Tuhan sampaikan kepadamu saat kamu terbangun di jam-jam ini. Mungkin ini terasa seperti ketidaknyamanan atau kejadian aneh, tetapi dalam ranah rohani, tidak ada yang acak. Jam-jam awal pagi antara pukul 3 hingga 5 memiliki makna penting dalam kitab suci. Ini seringkali adalah waktu yang Tuhan gunakan untuk membangkitkan roh untuk persekutuan dan wahyu yang lebih dalam. Ini adalah jendela kesempatan ilahi, momen ketika suasana rohani tenang, dan gangguan hari belum mulai mengaburkan suara Tuhan. Dalam Keluaran 14:24, pada saat tiga malam, Tuhan memandang ke bawah dan mulai melakukan mukjizat bagi umatnya. Jika Tuhan memanggilmu untuk terbangun di jam-jam ini, saatnya kamu menjawab. Jangan hanya berbalik dan tidur lagi. Tuhan mungkin sedang mendorongmu untuk sesuatu yang lebih besar. Alkitab mengungkapkan bahwa pada jam-jam pagi yang sangat awal, Yesus sendiri mencari kesendirian untuk berdoa. Markus 1:35 berkata bahwa Yesus bangun sangat pagi, saat masih gelap, keluar dari rumah, dan pergi ke tempat yang sepi untuk berdoa. Yesus memahami pentingnya waktu tenang ini, bebas dari gangguan, di mana rohnya bisa bersekutu dengan Bapa tanpa hambatan. Pola ini bukan hanya untuknya, ini adalah teladan bagi kita. Jika kamu terbangun antara pukul 3 hingga 5 pagi, kemungkinan besar Tuhan sedang mengundangmu untuk pengalaman serupa. Apa yang kamu lakukan saat matamu tiba-tiba terbuka dalam kegelapan? Apa reaksimu seketika? Banyak orang hanya memeriksa jam dan berusaha tidur lagi. Tetapi di saat-saat ini, kita harus melatih diri untuk memahami bahwa Tuhan sedang memanggil kita untuk waspada, bangkit, dan terhubung dengannya. Ini adalah waktu di mana kamu benar-benar bisa membuka kebijaksanaan rohani, menerima arahan ilahi, dan menyelaraskan diri dengan rencana sempurna Tuhan untuk hidupmu. Diam yang awalnya, roh kita paling terbuka terhadap hal-hal supranatural. Dan jika kamu bersedia untuk mendalami, Tuhan akan mengungkapkan hal-hal yang mungkin tertutup oleh kesibukan hari. Pikirkan tentang Samuel yang dipanggil Tuhan di tengah malam. Dalam 1 Samuel 3:10, Samuel muda mendengar namanya dipanggil berulang kali. Tetapi baru pada panggilan ketiga, ia menyadari bahwa itu adalah suara Tuhan. Eli harus mengatakan kepada Samuel untuk menjawab, "Berbicaralah, Tuhan, sebab hamba-Mu mendengar." Dengan cara yang sama, saat kita terbangun antara pukul 3 hingga 5 pagi, kita harus menyelaraskan telinga kita dengan suara Tuhan. Menyadari bahwa Ia mungkin sedang mencoba menarik perhatian kita. Kita harus mendekati momen ini dengan sikap seperti Samuel, siap mendengar dan menanggapi apapun yang Tuhan ingin katakan. Jadi, ketika rohmu membangunkanmu di jam-jam ilahi ini, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah berdoa. Tetapi jangan berdoa dengan sembarangan. Ini adalah waktu untuk doa yang dalam dan penuh kesungguhan. Terhubunglah dengan Tuhan seolah Ia telah memanggilmu untuk pertemuan khusus, karena memang begitu adanya. Mulailah dengan mengucap syukur karena Ia telah membangunkanmu dan mintalah pimpinannya. Berdoalah dengan penuh harapan. Percaya bahwa Ia memiliki sesuatu yang spesifik untuk disampaikan kepadamu saat ini. Filipi 4:6 mengingatkan kita untuk menyampaikan permintaan kita kepada Tuhan melalui doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dekati Dia dengan hati yang penuh syukur, menyadari bahwa terjaga di jam-jam awal ini adalah hak istimewa dan undangan untuk persekutuan yang lebih dalam. Saat berdoa, dengarkan dengan saksama.
Ini bukan hanya waktu untuk berbicara, tetapi juga untuk diam di hadapan Tuhan. Menunggu suaranya menembus pikiran dan rohmu. Ingat, ini bukan tentang buru-buru menyelesaikan daftar doa, tetapi memberi Tuhan ruang untuk menyampaikan kehendak-Nya untuk hidupmu. Mazmur 46:10 berkata, "Diamlah, dan ketahuilah bahwa Akulah Allah." Ini adalah pengingat bahwa terkadang doa paling kuat yang bisa kamu panjatkan adalah dengan hanya diam di hadapan Tuhan. Membiarkannya menanamkan pikirannya dalam hatimu. Selain doa, ini adalah waktu yang sempurna untuk menyembah. Penyembahan mengundang kehadiran Tuhan ke dalam ruangan dengan cara yang tak tertandingi. Kamu tidak perlu alat musik atau lagu untuk menyembah Tuhan. Terkadang, penyembahan terbaik adalah pengakuan diam atas kebesaran dan kebaikan-Nya. Roma 12:1 meminta kita untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan, yang merupakan ibadah sejati kita. Diam yang pagi ini, persembahkan dirimu sepenuhnya kepada-Nya. Angkat tanganmu dalam penyerahan, meski hanya dalam privasi kamarmu. Nyatakan kebesaran-Nya dan biarkan rohmu naik dalam penyembahan. Tuhan menanggapi penyembahan, dan di momen-momen ini kehadiran-Nya bisa terasa sangat nyata. Hal lain yang harus kamu lakukan selama waktu suci ini adalah membuka firman Tuhan. Alkitab bukan hanya buku sejarah atau cerita moral. Ini adalah firman Tuhan yang hidup dan bernapas. Ibrani 4:12 berkata bahwa firman Tuhan hidup dan aktif, lebih tajam dari pedang bermata dua. Saat terbangun antara pukul 3 hingga 5 pagi, sadarilah bahwa ini adalah momen untuk memberi makan rohmu dengan firman. Biarkan kebenaran Tuhan menembus hatimu, entah itu membaca sebuah ayat atau merenungkan satu ayat tertentu. Firman akan berbicara kepadamu dengan cara yang melampaui pemahaman intelektual. Ini akan menyegarkan jiwamu dan memberi arah yang kamu butuhkan untuk menghadapi tantangan hari itu. Terbangun di jam-jam awal ini juga bisa menjadi waktu untuk peperangan rohani. Alkitab memberitahu kita dalam Efesus 6:12 bahwa kita tidak bergumul melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, kuasa-kuasa, dan penguasa kegelapan dunia ini. Jika kamu terbangun di jam-jam ini, mungkin karena Tuhan memanggilmu untuk berdoa syafaat dan terlibat dalam pertempuran rohani. Musuh beroperasi dalam kegelapan, tetapi sebagai anak-anak terang, kita memiliki otoritas untuk menolak kekuatan jahat. Gunakan waktu ini untuk berdoa melawan serangan rohani yang mungkin menyerangmu, keluargamu, atau komunitasmu. Berdirilah teguh dalam otoritas yang telah diberikan Kristus kepadamu. Nyatakan kemenangan dalam nama-Nya. Terkadang, terbangun antara pukul 3 hingga 5 pagi juga bisa menandakan bahwa Tuhan sedang mempersiapkan untuk mengungkapkan sesuatu yang baru kepadamu. Ini bisa berupa arah baru, peluang baru, atau bahkan pemahaman baru tentang kehendak-Nya untuk hidupmu. Terbukalah untuk menerima wahyu ilahi selama waktu ini. Siapkan buku catatan di dekatmu, dan saat kamu berdoa dan mendengar, tulis apapun yang masuk ke hatimu. Ini mungkin ayat Alkitab, pemikiran, atau visi yang Tuhan berikan untuk masa depanmu. Amsal 29:18 berkata, tanpa penglihatan, bangsa akan binasa. Tuhan mungkin menggunakan jam-jam awal ini untuk memberimu penglihatan dan wawasan bagi hidupmu. Jadi jangan anggap remeh momen ini. Jam-jam pagi awal antara pukul 3 hingga 5 memiliki makna khusus dalam ranah rohani, karena ini adalah waktu ketika pertahanan manusia kita paling lemah, dan tabir antara dunia fisik dan rohani menjadi tipis. Ini bukan hanya waktu untuk bangun dan tidur kembali, tetapi waktu ketika surga memanggil perhatianmu. Tuhan bisa menggunakan momen ini untuk melewati kebisingan dan kesibukan harimu untuk berbicara kepada rohmu dengan cara yang jelas dan mendalam. Penting untuk menyadari bahwa Tuhan sering berbicara dalam bisikan di jam-jam ini. Dalam Raja-Raja 19:12, ketika Elia berdiri di gunung menanti Tuhan, ia menemukan bahwa Tuhan tidak ada dalam angin, jempa, atau api, tetapi dalam bisikan lembut. Jika kamu mengharapkan Tuhan berbicara dengan keras dan dramatis di jam-jam awal ini, kamu mungkin melewatkannya.
Sebaliknya, nikmati, kenenan. Singkirkan pikiran tentang apa yang harus kamu lakukan nanti, dan dengarkan suara yang lembut dan tenang itu. Tuhan berbicara dengan cara yang menenangkan roh kita dan memberikan kejelasan, tetapi kamu juga harus siap secara rohani. Terbangun antara pukul 3 hingga 5 pagi harus dilihat sebagai sinyal untuk mengenakan seluruh senjata Allah. Efesus 6:10-18 memberi kita gambaran kuat tentang memakai senjata rohani. Siap untuk menghadapi apapun yang datang. Jadi, saat kamu bangun di waktu ini, kenakan topi keselamatan untuk melindungi pikiranmu, pelindung dada kebenaran untuk menjaga hatimu, perisai iman untuk bertahan dari serangan musuh, pedang roh, yaitu firman Tuhan, dan sepatu damai untuk berdiri teguh dalam panggilanmu. Kamu sedang mempersiapkan diri, bukan hanya untuk memulai hari, tetapi untuk menghadapi kekuatan kegelapan yang mungkin mencoba menggagalkan rencanamu. Ambil waktu ini dengan serius, karena kamu sedang menyelaraskan diri untuk terobosan rohani. Selama jam-jam ini, dunia rohani aktif, baik di kerajaan Tuhan maupun di kubu musuh. Kamu mungkin merasakan perlawanan yang tidak biasa atau bahkan mengalami mimpi yang mengganggu. Ini sering terjadi karena musuh tahu bahwa Tuhan sedang mempersiapkan untuk mengungkapkan sesuatu yang penting kepadamu. Jangan putus asa atau takut jika merasakan ketegangan rohani. Ini adalah tanda untuk terus berdoa. Yakobus 4:7 berkata, "Tunduklah kepada Tuhan, lawanlah iblis, maka ia akan lari darimu." Dengan bangun dan terlibat aktif dalam doa, penyembahan, dan pembacaan kitab suci, kamu sedang melawan rencana musuh. Musuh tidak bisa bertahan melawan orang percaya yang waspada, dilengkapi, dan terjaga secara rohani. Di saat-saat pergumulan, ingatlah teladan Yakub dalam Kejadian 32:24-30. Yakub bergumul dengan Tuhan. Sepanjang malam hingga fajar menyingsing, Yakub menolak melepaskan sampai ia menerima berkat-Nya. Akan ada saat-saat ketika Tuhan memanggilmu untuk bergumul dalam doa, antara pukul 3 hingga 5 pagi. Kamu mungkin merasa lelah, tubuhmu mungkin menolak. Tetapi seperti Yakub, kamu harus gigih. Ada sesuatu yang kuat dalam tidak melepaskan Tuhan sampai kamu menerima apa yang Dia miliki untukmu. Berkat-Mu, terobosan-Mu, sangat mungkin menantimu di jam-jam pagi ini. Teruslah mendekat kepada-Nya, dan jangan menyerah, karena Tuhan setia memberi upah kepada mereka yang mencari-Nya dengan tekun. Jam-jam ini juga adalah waktu untuk introspeksi dan pertobatan. Mazmur 139, 23, 24 berkata, "Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah ada jalan yang jahat padaku, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Saat kamu terbangun antara pukul 3 hingga 5 pagi, seringkali karena Tuhan mengundangmu untuk menyelami hatimu. Mintalah Dia untuk mengungkapkan apapun dalam hidupmu yang menghalangi hubunganmu dengannya. Ini adalah waktu untuk pembersihan, untuk meletakkan beban, dosa, dan kesalahan di kaki-Nya, dan meminta pengampunannya. Alkitab berkata bahwa kasih setianya baru setiap pagi, Ratapan 3:22-23. Dan ini adalah kesempatanmu untuk merasakan kasih karunia Tuhan, yang segar sebelum dunia bahkan bangun. Pertobatan bukan hanya tentang meminta pengampunan. Ini tentang menyelaraskan diri, kembali dengan kehendak Tuhan. Saat berdoa, mintalah Roh Kudus untuk menunjukkan area dalam hidupmu yang perlu berubah. Baik itu kebiasaan, pola pikir, atau hubungan. Tuhan sering menggunakan jam-jam tenang ini untuk mengungkapkan area di mana kamu telah menyimpang dari rencananya. Jangan terburu-buru dalam proses ini. Biarkan Tuhan bekerja di dalam dirimu, memangkas hal-hal yang menahanmu, agar kamu bisa berjalan dalam kebebasan dan tujuan. Ini adalah waktu untuk menyerah sepenuhnya, melepaskan pemahamanmu sendiri, dan mempercayai bahwa jalan Tuhan lebih baik. Salah satu hal paling penting yang harus dilakukan saat terbangun di jam-jam ini adalah berdoa syafaat untuk orang lain. Tuhan mungkin memanggilmu untuk berdoa, tidak hanya untuk dirimu sendiri,
tetapi untuk mereka yang membutuhkan terobosan rohani. Dalam Yeskiel 22:30, Tuhan berkata, "Aku mencari seseorang di antara mereka yang akan membangun tembok dan berdiri di hadapanku untuk negeri itu, agar aku tidak menghancurkannya. Tetapi aku tidak menemukan seorang pun." Tuhan selalu mencari pendoa syafaat, orang-orang yang akan berdiri di celah untuk orang lain. Jika Dia membangunkanmu di jam-jam pagi ini, mungkin karena Dia ingin kamu berdoa syafaat untuk seseorang anggota keluarga, teman, atau bahkan seseorang yang tidak kamu kenal. Doa syafaat pada waktu ini sangat kuat karena kamu berdoa dari posisi otoritas yang tenang, gangguan hari belum masuk, dan kamu bisa fokus sepenuhnya pada kebutuhan orang lain. Baik kamu berdoa untuk kesembuhan, keselamatan, atau terobosan, ketahuilah bahwa doa-doamu sampai ke surga. Bahkan, Alkitab berkata dalam Yakobus 5:16, doa orang benar, bila dilakukan dengan sungguh-sungguh, sangat besar kuasanya. Saat kamu berdoa syafaat di jam-jam suci ini, kamu sedang bekerja sama dengan Tuhan dalam karyanya. Dia akan bertindak atas doa-doamu, membawa pembebasan dan penyembuhan kepada mereka yang kamu angkat. Waktu ini juga adalah kesempatan untuk mencari Tuhan demi kejelasan dalam panggilanmu. Jika kamu sedang bergumul dengan arah, tidak yakin kemana Tuhan memimpinmu, jam-jam pagi ini bisa menjadi saat Tuhan mengungkapkan rencananya. Yeremia 33:3 berkata, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan tersembunyi, yang tidak engkau ketahui." Saat dunia tertidur dan pikiranmu tenang, Tuhan bisa berbicara dengan jelas tentang masa depanmu. Dia bisa memberimu penglihatan, mimpi, dan wahyu tentang apa yang Dia sediakan untukmu. Terbukalah terhadap apapun yang mungkin Dia ungkapkan, dan jangan takut meminta pimpinan saat terbangun di jam-jam ini. Ini bukan hanya tentang apa yang kamu lakukan pada saat itu, tetapi juga bagaimana kamu mempersiapkan diri untuk hari yang akan datang. Ini adalah waktu untuk menetapkan nada untuk seluruh harimu. Sebelum dunia menuntut perhatianmu, kamu memiliki kesempatan untuk menyelaraskan diri dengan kehendak Tuhan. Amsal 16:3 berkata, "Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka rencana-rencanamu akan berhasil." Dengan menyerahkan harimu kepada Tuhan di jam-jam awal ini, kamu mengundangnya untuk memimpin langkahmu. Kamu memintanya untuk menuntunmu di jalan kebenaran, membuka pintu yang perlu dibuka, dan menutup pintu yang perlu ditutup. Selain berdoa untuk harimu, mintalah Tuhan untuk memenuhimu dengan roh-Nya. Efesus 5:18 meminta kita untuk dipenuhi dengan roh. Ini bukan peristiwa sekali saja, tetapi sesuatu yang harus kita cari terus-menerus. Saat terbangun antara pukul 3 hingga 5 pagi, mintalah Roh Kudus untuk memberi kekuatan untuk tugas-tugas yang ada di depan, baik itu pekerjaan, tanggung jawab keluarga, atau pelayanan. Kamu membutuhkan kekuatan dan kebijaksanaannya untuk menghadapi tantangan hari itu. Undang Roh Kudus untuk memimpin kata-kata, tindakan, dan keputusanmu sehingga segala yang kamu lakukan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Hal lain yang harus kamu lakukan saat terbangun di jam-jam ini adalah meluangkan waktu untuk bersyukur. Filipi 4:6 mendorong kita untuk menyampaikan permintaan kita kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Saat berdoa, jangan lupa mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang telah Dia lakukan dalam hidupmu. Rasa syukur mengalihkan fokusmu dari apa yang kurang kepada apa yang kamu miliki. Ini menyelaraskan hatimu dengan kebaikan Tuhan dan mengingatkanmu bahwa Dia setia. Saat terbangun di jam-jam ini, usahakan secara sadar untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas penyediaan, pelindungan, dan janji-janjinya. Rasa syukur akan membuatmu tetap membumi dan mengingatkanmu bahwa bahkan dalam tantangan, Tuhan sedang bekerja untuk kebaikanmu. Terakhir, saat menghabiskan waktu dengan Tuhan di jam-jam awal ini, jangan lupa untuk bersikap penuh harapan. Alkitab berkata dalam Ibrani 11:6 bahwa tanpa iman, tidak mungkin menyenangkan Tuhan. Karena siapapun yang datang kepadanya harus percaya bahwa Dia ada
dan bahwa Dia memberi upah kepada mereka yang dengan sungguh-sungguh mencarinya. Saat terbangun antara pukul 3 hingga 5 pagi, datanglah di hadapan Tuhan dengan harapan bahwa Dia akan berbicara, bertindak, dan mengungkapkan kehendak-Nya untukmu. Harapkan Dia memberimu kebijaksanaan, menjawab doa-doamu, dan menunjukkan hal-hal baru. Harapan adalah bagian kunci dari iman, dan Tuhan menghormati mereka yang datang kepadanya dengan hati penuh percaya. Saat kamu merangkul jam-jam pagi awal ini sebagai waktu suci bersama Tuhan, kamu sedang memposisikan diri untuk kehidupan dengan keintiman yang lebih besar dengannya. Sebagai penutup, terbangun antara pukul 3 hingga 5 pagi bukanlah peristiwa biasa. Ini adalah undangan ilahi dari Tuhan. Dia memanggilmu untuk hubungan yang lebih dalam, waktu doa, penyembahan, dan wahyu. Jam-jam suci ini adalah kesempatan untuk menyelaraskan diri dengan kehendak-Nya, mendengar suaranya, dan berdoa syafaat untuk orang lain. Seperti Yesus mencari kesendirian untuk terhubung dengan Bapa, kamu juga sedang ditarik ke dalam kehadiran-Nya untuk menerima arahan, kebijaksanaan, dan pemberdayaan rohani. Rangkullah momen ini dengan hati terbuka, mengetahui bahwa Tuhan memiliki berkat dan terobosan khusus yang menantimu. Aku berdoa agar saat kamu menjawab panggilan Tuhan, Dia akan mencurahkan berkat-Nya atasmu, memimpin langkahmu, dan memenuhi hatimu dengan damai dan kebijaksanaan-Nya. Semoga kehadiran-Nya menyelimutimu, dan semoga Dia memberimu kekuatan untuk melaksanakan tujuan-Nya. Terima kasih telah menempuh perjalanan ini bersamaku, dan semoga Tuhan terus mengungkapkan diri-Nya kepadamu dengan cara yang kuat. Tetaplah teguh, dan semoga kasih karunia Tuhan yang melimpah mengelilingimu di setiap aspek hidupmu. Amin.